warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya meskipun dengan jarak jauh. Nah, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Mohon ketika diabsen suaranya ya. Tanggal 10 bulan 11. Eva Puspita. Hadir, Bu. Ermina Dewianti. Hadir. Mohon maaf, ini robot bernyawa siapa ya? Oktia, Bu. Oktia Nur Sufia. Kok namanya robot bernyawa? Bisa diganti kali, Neng. Dena Ya, Bu. Florentina. Dena. Nadia Nur Cahyani. Hadir, Bu. Anjani Meidina. Hadir, Bu. Lalu Irma Juraini. Hadir, Bu. Lalu Siti Rumina. Hadir, Bu. Raisa Najmi. Hadir, Bu. Oke. Hadir. 9 orang ya yang hadir ya. Selebihnya ada yang mic-nya keluar terus. Siapa yang bermasalah tadi mic-nya? Ini Yasinta Mareti izin. Lalu Putri Dwi izin juga ya mengambil ijazah. Selanjutnya Jihan Jaudah izin juga. Selda Nurbayanti HP-nya nge-lag. Selda. Oke, Vina Putri, mic-nya error. Lalu Dina Ratu mic-nya error juga. Oke. Merliani juga sama, mic-nya bermasalah ya. Oke, baik. Oke, baiklah. Sudah saya absen semua. Baik anak-anak ibu semua, materi yang akan kita bahas, kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Adapun materi yang akan kita bahas pada KD 3.3 ini adalah tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia ya, itu adalah materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ya, peran serta dalam sistem politik lazimnya itu disebut dengan partisipasi politik. Nah, partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, contoh lihat di gambar ini. Gambar ini salah satu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, yaitu pada saat pemilihan umum. Ya.
Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, agar keputusan tersebut menguntungkannya, maka kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Nah, hal inilah menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Nah, bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Nah, partisipasi politik yang baik itu akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Ya. Di sini bisa kalian lihat, ya, suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi itu bekerja. Lalu yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ada lagi tidak? Ya, masih banyak contohnya, ya. Yang ke-10 ada lagi, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara, memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ya. Lalu patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum, membangun budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi demokrasi, hak manusia, keadilan dan persamaan, lalu mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik, serta memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Nah, berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik itu berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam bentuk institusi formal atau DPR ataupun informal. Ya, informal itu seperti partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Ya. Oke. Partisipasi politik dapat terwujud, ya, dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Nah, partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Nah, berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, di sini di lingkungan sekolah, ya. Di lingkungan sekolah ini setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan ini sebagai berikut, ya. Apa saja? Yang pertama, di lingkungan sekolah, ya. Pemilihan ketua kelas,
ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PNR, Paskibra, dan sebagainya. Lalu ada lagi yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, OSIS atau organisasi ekskul yang diikuti. Lalu yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan oleh di sekolah. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, siswa itu dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Ada yang tahu tidak cara lainnya yang bisa ditempuh oleh siswa? Ada yang tahu dengan cara apa? Ada yang tahu cara lain siswa tersebut mengaspirasikan pendapatnya atau melalui usulan atau saran dengan cara yang lain? Caranya bagaimana? Ada yang tahu tidak? Ya, cara lainnya yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa. Nah, itu dimuatnya biasanya di mading atau majalah dinding, lalu bisa juga di buletin sekolah dan sebagainya, ya. Nah, supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa pun harus memperhatikan ketentuan atau norma-normanya. Apa saja ketentuan atau norma-normanya? Yang pertama, Pancasila, ya. Kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat, tata tertib siswa dan sebagainya. Jadi siswa boleh menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, tapi siswa tersebut pun harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya ataupun norma-normanya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi saja. Saya mau menyampaikan aspirasi saya, gitu ya, melalui yaitu tadi mading atau buletin sekolah, gitu ya. Tapi kalian tidak memperhatikan norma-normanya, ya itu salah. Ya, kalian boleh mengaspirasikan pendapat kalian, ya, tapi kalian juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya, ya, norma-normanya, ya, harus sesuai dengan Pancasila, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Lalu kalian harus tahu juga bahwa di Undang-Undang Dasar itu nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu tata tertib siswa juga, ya, jadi bukan menyampaikan pendapat atau aspirasi itu tidak seperti cara berdemo. Nah, itu salah, ya, itu melanggar aturan. Nah, jadi kalian boleh mengaspirasikan pendapat kalian, tapi kalian juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya atau norma-normanya. Lalu selanjutnya, setelah di lingkungan masyarakat, di sini juga ada setelah di lingkungan sekolah, di sini ada lingkungan masyarakat. Nah, perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat pula ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan. Apa saja? Yang pertama, forum warga. Kedua, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. LMD itu apa? Lembaga Masyarakat Desa, ya, itu LMD. Nah, warga masyarakat pun sama seperti siswa di sekolah, ya, dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya.
Nah, agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut berjalan lancar, jadi masyarakat pun harus memperhatikan norma-normanya. Sama seperti anak sekolah ya, boleh menyampaikan pendapatnya, aspirasinya ya, tapi harus memperhatikan norma-norma yang berlaku dan atau ketentuan yang berlaku. Apa saja? Harus tidak boleh melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perundang-undangan yang terkait misalnya Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia, itu tidak boleh dilanggar ya. Undang-undang partai politik dan sebagainya. Lalu yang ketiga, harus mematuhi peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan dari RT RW-nya, peraturan desa dan sebagainya. Ya. Yang keempat, norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Gitu ya. Nah, selain di lingkungan masyarakat, ada pula di lingkungan negara. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung, diantaranya apa saja? Yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung, pilkada, ya. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Nah, perilaku, jadi di lingkungan negara pun ada perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Nah, supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus mentaati ketentuan dan norma-normanya. Ada ketentuan dan norma-normanya pun, ya. Yang pertama itu Pancasila, ya. Kita tidak boleh melanggar Pancasila, ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak boleh kita langgar. Kemudian yang ketiga, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu tentang partai politik. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya, ya. Lalu yang keempat, tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Lalu keputusan yang kelima, keputusan presiden, ya. Dan yang keenam, peraturan daerah. Nah, berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik yang saya jelaskan tadi, ya, itu merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Nah, peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, sampai sini untuk materi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sepi banget. Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, marilah kita selesaikan saja materi kita hari ini, ya. Nanti silakan kalian ke Google Classroom-nya, kalian catat kembali materinya, ya, di buku catatannya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.